Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan hari yang baru bagi kita di hari Senin 8 November tahun 2021 ini. Sebelum kita memulai apapun pekerjaan kita hari ini, berkenanlah untuk beribadah sejenak untuk Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 747 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari Senin ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Ganup nama suada honanaki dang diibana nang amai. Halak namar hatopotton anaki diibana do nang amai. Saudara jemaat Tuhan, terkadang jika kita amati banyak orang yang tidak mau membayar harga untuk mengikuti Yesus. Banyak orang yang mau terima enaknya saja dan sangat miskin dalam usaha dan perjuangan. Mengikut Yesus karena dapat enaknya saja. Kesan menghindar karena resiko mengikut Yesus. Padahal mengikut Yesus adalah penyerahan diri total kepada Yesus. Kita tahu bahwa dalam mengikut Yesus itu ada banyak tantangan dan kesulitan. Terlebih dalam pengendalian diri sendiri. Dengan kata lain, Kristuslah yang memimpin kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tantangan dan kesulitan yang langsung maupun tidak langsung pasti akan datang, cepat atau lambat. Kita akan menghadapinya. Dalam hal inilah perlu tuntunan dan topangan Tuhan yang sejatinya adalah juru selamat kita. Semuanya itu akan kita tanggung bersama dengan Tuhan. Maka jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma pasal 8 ayat 31. Firman ini menjadi jaminan untuk kita tidak sendirian dalam menghadapi segala bentuk kesulitan hidup. Andar Ismail, seorang penulis Kristen, mengemukakan bahwa Yesus adalah Allah yang bersimpati dan solider dengan penderitaan manusia. Orang yang diperhitungkan sebagai anggota kerajaan Allah adalah orang yang merasa dirinya tidak mempunyai prestasi apa-apa di hadapan Allah, tetapi mau mengikuti Dia dengan jujur dan setia di dalam iman. Dari pernyataan ini mengindikasikan bahwa iman menjadi dasar bagi seseorang untuk mampu memikul salib Kristus dengan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari semula sampai sekarang sudah bermacam bentuk dan berbagai cara untuk melahirkan keraguan akan keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya bukanlah hal yang baru dalam kekristenan. Ada tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita
Siapa menyangkal anak atau Yesus, ia juga tidak memiliki Bapa atau Allah. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki Bapa. Sudah barang tentu ini menunjukkan kesatuan anak dan Bapa, bahwa di dalam diri Yesus adalah Allah dan Allah itu ada di dalam Yesus. Untuk itu kita tidak perlu ragu dengan keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Sangatlah penting untuk mempercayai Tuhan dan memiliki hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan. Yakobus mengingatkan kita dalam Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Maksud yang ingin disampaikan Yakobus sangatlah sederhana. Iblis menyadari keberadaan Allah, tetapi mereka tetap dibuang ke neraka, sebagaimana dapat kita lihat dalam Matius 25 ayat 41. Selama kita mempelajari kekristenan, teramat penting untuk mengerti kebenaran ini. Keselamatan membutuhkan kepercayaan yang utuh kepada Yesus, bukan hanya percaya kepada Allah. Yesus adalah juru selamat pilihan Allah. Dia adalah kunci yang membuka pengampunan surga. Seperti yang ayat hari ini katakan, menolak Yesus berarti menolak Allah itu sendiri. Saudara umat Tuhan terkasih, Yesus menginginkan kita juga berada di dalam Dia. Dalam doa syafaat yang Yesus doakan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21. Ketika Yesus berada di dalam kita dan Dia di dalam kita, di sanalah keselamatan yang nyata dan kemampuan untuk dapat melakukan kehendak Allah itu sendiri. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Ingatlah, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan menyangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Yohanes 12 ayat 8 sampai ayat 9. Karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Amin. Kita menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 257 ayat 6. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami sadar Tuhan bahwa terkadang kami bila diperhadapkan dengan kesulitan dan pergumulan hidup dan diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kami kadang malu untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dan dalam praktek hidup kami sehari-hari kami tidak menunjukkan diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Ya Allah Tuhan kami, mampukan kami untuk dapat menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan ini. Perilaku kami menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Engkau. Benar Tuhan, banyak hal dan banyak orang, banyak ajaran yang meragukan bahwa Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia untuk keselamatan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengimani Engkau, sehingga tidak pernah ragu atas keilahian Tuhan. Dan kami mengandalkan nama Yesus di dalam kehidupan kami. Nama yang penuh kuasa, nama yang menyelamatkan dan menolong kami. Tuhan Allah Bapa di surga, biarlah senantiasa dalam hidup ini, di dalam penyertaan-Mu, kami tahu bahwa Engkau Tuhan akan di pihak kami, di pihak orang-orang yang mengandalkan nama-Mu. Sehingga apapun kesulitan hidup kami, Engkau bekerja bersama-sama dengan kami. Kiranya hari ini juga dalam pekerjaan kami, dalam rencana kami, dalam aktivitas kami hari ini, Allah turut campur tangan dan memberkati, dan akhirnya kami akan memperoleh sukacita dari Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, salam sehat, Horas.